Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berbahagia kembali kita boleh diperjumpakan dalam persekutuan pagi melalui santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, edisi Rabu 3 Mei tahun 2023. Mengawali akan segala rencana kerja kita hari ini, mari bersama kita dasarkan di dalam terang firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi kita semua di dalam menapaki hari hidup anugerah Tuhan. Karena itu mari kita tenangkan hati kita dan kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, ya Allah kami, sumber kehidupan dan menghidupkan kami. Kami memaknai betapa cintamu senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Hari baru Engkau anugerahkan bagi kami. Dan karena itu kami terus menghayati dalam terang firman-Mu, dalam terang kasih-Mu, bahwa kehidupan kami senantiasa terus kami nyatakan akan kehendak-Mu di dalam seluruh langkah kerja kami. Dan mengawali akan hari ini, kami membuka diri dan hati kami untuk disegarkan oleh firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami terus menjalani hari ini di dalam terang firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan berbicaralah. Kami sedia mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 19. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 19, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Amin. Dari bacaan kita diberikan sebuah tema untuk kita renungkan bersama,
Dia yang akan menjadi gembala dombanya. Dia yang akan menjadi gembala dombanya. Jemaat Tuhan, ada ungkapan bijak mengatakan, pemimpin yang baik adalah pemimpin sadar bahwa ia adalah seorang pelayan dan bukan penguasa. Tugas seorang pemimpin adalah mengayomi, melindungi, dan peka terhadap kehidupan orang yang dipimpinnya. Kalau dia seorang pemimpin umat, maka dia harus tampil sebagai gembala, memelihara, merawat, bahkan ada saatnya di mana gembala harus berkorban karena dombanya. Saudara-saudara, ketika Yehezkiel dipanggil, umat Allah yang berada di pembuangan sedang mengalami krisis iman. Mereka tidak hanya melanggar perintah Tuhan, tetapi bahkan meninggalkan Tuhan dan mengabaikan perjanjiannya. Kondisi itu justru semakin diperburuk dengan perilaku para pemimpin mereka yang tidak peduli lagi dengan umat yang digembalakannya. Mereka sibuk dengan urusan dan kepentingan mereka sendiri. Mereka dengan penuh keserakan memeras bangsanya sendiri, sehingga umat yang lemah dan menderita semakin lemah dan tak berdaya. Tuhan sungguh menyesal melihat perilaku para gembala yang dipilihnya sendiri untuk menggembalakan umatnya. Maksud Tuhan memilih mereka adalah untuk merawat dan memelihara, bahkan membela umat yang sedang tertindas. Tetapi justru merekalah yang memeras dan menindas. Sungguh dapat dibayangkan bagaimana umat Israel menanggung penderitaan sementara mereka berada di pembuangan. Untuk itulah, melalui nubuat yang disampaikan Yehezkiel, umat diberi penghiburan dan bahkan pengharapan untuk segera mendapat pembebasan. Bahwa Tuhan akan segera mengambil alih peran gembala untuk menggembalakan sendiri umatnya. Dan para pemimpin yang telah berbuat jahat bagi umatnya akan mendapat hukuman. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Engkau adalah gembala kami yang agung. Engkau adalah gembala kami yang setia, yang terus memberikan akan jalan kehidupan dan setia memeliharakan kami. Betapa kami merasakan sebuah hubungan yang sungguh-sungguh erat ketika kami terus menjalin akan persekutuan yang indah dengan Engkau, Sang Gembala kami. Bapa di dalam sorga, firman-Mu kembali menyapa kami, agar kami semakin mempertautkan akan percaya dan harap kami seutuhnya hanya kepada-Mu. Bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita atas pertambahan usia setahun lagi di hari ini, Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka. Dan setiap kami yang menikmati berkat-berkat Tuhan dalam wujud yang lain, mampukan kami untuk terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan, sebagai wujud ungkapan syukur kami atas setiap berkat yang berlimpah dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, kami menopang di dalam doa atas keberadaan beberapa orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang sementara dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, dan dalam proses pengobatan di rumah-rumah sakit. Berkenanlah Engkau menyatakan pemulihan dan lawatan-Mu bagi orang tua, saudara-saudara, dan anak-anak kami. Sehingga dalam waktu yang Tuhan nyatakan yang indah bagi segenap kekasih kami, mereka boleh menikmati kesembuhan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati segenap orang tua kami dalam usia lanjut mereka. Perteguh iman percaya dan harap mereka. Kami meyakini bahwa walaupun fisik mereka terbatas, tetapi semangat di dalam Kristus tidak akan pernah hilang.
Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan yang Kau utus dan perkenan untuk menggembalakan umat Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat, sukacita dan kesetiaan, serta ketulusan untuk terus mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Bapa di dalam sorga, kehidupan bangsa dan negara kami datang bawa kepadamu. Kiranya melalui kehidupan bangsa kami juga menjadi berkat bagi setiap warga negara Indonesia. Bapa di dalam sorga, kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami, pun juga yang berada di tempat-tempat lain karena tugas tanggung jawab dan rumah tangga mereka. Berkenanlah Engkau senantiasa menyatakan rahmat dan kasih-Mu. Bapa di dalam sorga, hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan dan ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Muhalis kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani seluruh tanggung jawab kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.